pendapat khalifah pada masa beliau yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran ini adalah makhluk sama seperti kita. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berkeyakinan Al-Quran adalah kalamullah. Ini firman Allah. Imam Ahmad ketika mempertahankan keyakinan ini, beliau dicambuk berkali-kali, bahkan beliau itu dimasukkan penjara berkali-kali. Nah, ini untuk mempertahankan warisan Nabi. Jadi Nabi itu nggak meninggalkan apa-apa. Yang beliau tinggalkan ini Al-Quran, 30 juz, 114 surat, yang ini merupakan kalam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengajarkan ini kepada kita bukan Nabi, tapi ulama-ulama, guru-guru kita, tengku-tengku kita mengajarkan isi Al-Quran untuk kita, bukan Nabi. Nah, tetapi semua yang diajarkan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa saya membuka hal ini dengan pembukaan yang sederhana ini? Karena ada satu kisah, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah mudahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat yang kita laksanakan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita doakan kepada Allah agar selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah izinkan kelak kita semua berada di dalam surga yang sama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kami ucapkan kepada Takmir Masjid Baitur Rahman yang sudah menjadi wadah pada subuh yang sangat berbahagia ini untuk menjadi tempat belajar kita bersama yang sudah dipandu oleh komunitas Gerakan Pemuda Subuh. Dan kita sudah memasuki pekan yang ke-388 insyaallah. Kita meminta kepada Allah semoga istiqamah, berkelanjutan, tidak berhenti dan berterus. Nah, apabila kebaikan ini berhenti, maka kita takut susah kembali untuk kita memulainya. Namun ini sudah menjadi kebiasaan, kita harap tidak pernah berhenti. Gerakan Pemuda Subuh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bapak-bapak yang hadir masih muda-muda semuanya. Muda pada masanya, Pak ya. Nah, alhamdulillah. Maka semangat-semangat seperti ini jangan sampai hilang. Walaupun namanya Gerakan Pemuda Subuh, berapapun usia kita, saya lihat di belakang itu bahkan ada yang masih kecil, nggak apa-apa, ikut saja. Karena kalau sudah terbiasa, insya Allah dalam kebaikan itu sudah nyaman. Baik, kita mulai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha berilmu. Maka kita posisinya sama-sama belajar. Saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, guru-guru saya sekalian, tidak. Kita hanya belajar bersama. Jadi insya Allah di kalender kita tanggal 16, kalau tidak salah itu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salah satu momen yang paling besar yang memang
Ini layak untuk kita peringati sebagai pembangkit semangat sekaligus kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi tahukah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat itu beliau nggak meninggalkan apa-apa. Tidak ada warisan yang memang berharga pada saat itu, berharga dalam artian bentuknya materi tidak ada. Bahkan untuk anaknya, untuk istri-istrinya itu nggak ada. Tetapi beliau meninggalkan sebuah hadis, sebuah nasihat yang luar biasa, di mana beliau berkatakan, "Taraktu fikum amrayni." Aku hanya meninggalkan dua saja kepada kalian, lan tadillu ma tamassaktum bihima abada. Kalau kalian berpegang kepada dua hal ini selama-lamanya nggak akan sesat. Kitab Allah wa sunnah rasulih, yaitu Al-Quran dan juga sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara masalah warisan Nabi ini luar biasa. Contoh kita ambil masalah Al-Quran. Dulu kan Imam Ahmad beliau sempat dicambuk, sempat dipenjara gara-gara tidak ingin mengikuti pendapat khalifah pada masa beliau yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran ini adalah makhluk sama seperti kita. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berkeyakinan Al-Quran adalah kalamullah. Ini firman Allah. Imam Ahmad ketika mempertahankan keyakinan ini, beliau dicambuk berkali-kali, bahkan beliau itu dimasukkan penjara berkali-kali. Nah, ini untuk mempertahankan warisan Nabi. Jadi Nabi itu nggak meninggalkan apa-apa. Yang beliau tinggalkan ini Al-Quran, 30 juz, 114 surat, yang ini merupakan kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengajarkan ini kepada kita bukan Nabi, tapi ulama-ulama, guru-guru kita, tengku-tengku kita mengajarkan isi Al-Quran untuk kita, bukan Nabi. Nah, tetapi semua yang diajarkan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya membuka hal ini dengan pembukaan yang sederhana ini? Karena ada satu kisah, Bapak Ibu. Jadi saat itu ketika saya di Jogja, ada salah satu, saya tidak sebut dari kelompok mana, beliau ini kalau bahasa kita ya ustadz juga, tengku juga. Hanya saja beliau saat itu datang ke masjid yang saya bina. Kemudian ketika saya datang menjelang maghrib itu ada jamaah yang bilang, "Ustaz, itu ada orang datang, Ustaz juga, dan beliau mengatakan bahwa daging anjing itu halal." Saya agak kaget. Halal? Siapa yang ngomong? Itu Ustaz, ada orangnya dalam. Maka karena sudah menjelang maghrib, kami sholat maghrib dulu. Selesai sholat maghrib, saya memberanikan diri ketemu dengan beliau. Beliau lebih senior daripada saya dan memang looknya, face-nya itu memang lebih ustaz. Nah, maka saya bertanya, "Ngapunten Ustaz, mohon maaf Ustaz, apa benar tadi Ustaz menyampaikan kepada jamaah bahwa hukum memakan daging anjing itu adalah halal?" Beliau menjawab, "Benar." Saya bertanya lagi, "Ustaz, mohon maaf, dalilnya dari mana?" Beliau berkata, "Ustaz, antum pasti juga hafal Quran. Antum juga pasti tahu isi Al-Quran. Insya Allah sedikit-sedikit tahu," saya bilang. "Maka coba baca ayat yang melarang tentang makanan-makanan yang dilarang oleh Allah apa saja." Maka saat itu kita bacakan bersama-sama, "Innama harrama alaikumul maitah wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Yang diharamkan oleh Allah yang pertama itu maitah, bangkai, nggak boleh makan. Waddama, darah, nggak boleh makan. Walahmal khinzir, daging babi, tidak boleh dimakan. Wama uhilla bihi li ghairillah, apapun yang disembelih tidak atas nama Allah itu hukumnya haram. Kemudian beliau dengan yakinnya ngomong ke saya, "Ada enggak Ustaz disebut daging anjing itu haram?" Saya bilang, "Tidak ada." Nah, maka dari sini kita sudah sama-sama tahu bahwa Al-Quran saja yang merupakan kalam Allah itu tidak melarang makan daging anjing. Lalu saat itu saya berkata, lantas apa fungsinya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi meninggalkan warisan itu satu paket, Al-Quran dan hadis. Di antara fungsi hadis itu adalah litabyin, untuk menjelaskan isi Al-Quran.
Apabila memang daging anjing tidak disebutkan di dalam Al-Quran keharamannya, maka hadis Nabi menyebutkan, saya bilang. Yang bertaring, yang berkuku tajam, atau yang bercakar itu nggak boleh dimakan. Apa jawaban beliau? Beliau berkata, Ustaz, hadis sekarang nggak bisa dipercaya lagi. Itu saya kaget sekali. Kagetnya luar biasa. Ustaz, hadis sekarang itu nggak bisa dipercaya lagi. Saya bilang, kenapa? Beliau menjawab, karena hadis itu adalah perkataan yang sudah disambung-sambung oleh manusia. Kalau bahasa kita sanad. Sudah bersambung-sambung oleh manusia sampai ditulis oleh para ulama yang menulis kitab-kitab hadis. Lalu saya bilang, kalau kita nggak percaya sama hadis, bukankah kita disebut dengan ingkar sunnah? Orang-orang yang mengingkari sunnah. Beliau jawab, kami bukan tidak percaya hadis, Ustaz. Kami percaya hadis. Tapi kami percaya hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Beliau yang ucapkan, beliau yang praktekkan, beliau yang setujui. Kalau itu hadisnya dari beliau sendiri, kami percaya. Tetapi setelah beliau wafat, kami tidak percaya hadis itu. Terus saya jawab lagi, bukankah para ulama sudah mengatakan as-sahihul kitab ba'dal Quran itu adalah Sahih Bukhari dan Muslim? Imam Bukhari melewatkan lebih kurang 2.728 hadis, muridnya Imam Muslim melewatkan 12.000 hadis, dan ini adalah sesahih-sahihnya kitab setelah Al-Quran. Dan beliau masih menjawab, itulah Ustaz nggak masuk akalnya. Mana ada orang yang bisa hafal 12.000 hadis? Yang sanadnya ditarik dari Bukhari hadis, dari Takhrij hadis sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak masuk akal ini Ustaz. Maka kami tidak percaya hadis-hadis yang ada sekarang. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat itu saya berkata, kalau memang tidak percaya kepada hadis yang ada, bahkan termasuk Sahih Bukhari dan Muslim saja tidak percaya, maka mohon maaf, warisan Nabi untuk kita memahami Al-Quran ini nggak akan sempurna. Kenapa? Karena memang ketika kita berusaha memahami Al-Quran tidak ada hadis, ini nggak bisa. Sampai terakhir Bapak Ibu langsung kepada konklusinya, kesimpulannya, ternyata beliau punya warung Padang, jual warung Padang, salah satu menunya itu adalah rendang daging anjing. Kalau Bapak Ibu mau tahu Ustaz itu orangnya siapa, kita diskusi di bawah setelah ini, nggak apa-apa, saya kasih tahu. Karena memang ada kelompok-kelompok yang seperti ini. Sama seperti halnya Bapak Ibu ada kelompok-kelompok yang kita masuk ke masjid mereka, itu setelah kita sholat, bekas kita tempat sholat kita itu disamak karena kita dianggap najis. Saya yakin Bapak Ibu itu pernah tahu gitu. Itu kan ada tuh kelompok gitu. Yang kita ke masjid mereka, kita sholat, selesai sholat, kita duduk di sini, tempat Tengku Razi ini duduk. Ketika beliau pulang itu disamak tempat duduknya. Kenapa? Karena kita dianggap najis. Itu ada kelompok yang memang harus baiat kepada imam, bayar zakat harus kepada imamnya, nggak boleh bayar zakat di luar kepada imamnya itu. Nah, ini ada kelompok-kelompok seperti ini. Dan ini cerita fakta. Nah, makanya ketika kita ini merasa asing dengan Al-Quran, kita merasa asing dengan hadis, maka saat itu kita sudah kehilangan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka warisan yang ditinggalkan oleh Nabi berupa Al-Quran ini sempurna sekali. Ini yang meninggalkan Allah dan Rasulnya. Kalau hadis tadi Nabi yang meninggalkan. Dan Al-Quran ini ketika ditinggalkan, Bapak Ibu, itu isinya sempurna sekali. Yang pertama, Allah menyampaikan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Semua hukum, semua tata cara hidup di dalam Al-Quran, di kehidupan kita dunia itu ada dalam Al-Quran. Yang kedua, mencakup segala lini kehidupan. Allah mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Ini menjelaskan semua lini kehidupan kita. Semua masalah kita bisa diselesaikan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada dari Al-Quran ini yang luput, semuanya sudah disampaikan. Beda sama pahamnya orang Syiah. Nah, ini yang sering saya sampaikan Bapak Ibu. Kan kita sering tanya, kelompok mana sih yang aswaja beneran? Ahlus sunnah wal jamaah yang beneran itu yang mana? Kalau saya mengajarkan santri-santri saya dan mahasiswa saya bilang, siapa ahlus sunnah wal jamaah? Tanya kepada kelompok itu, atau kepada komunitas itu, atau kepada golongan itu, siapa Tuhannya? Ketika dia berkata Allah Tuhannya, maka dia ahlus sunnah wal jamaah. Sesatnya di mana? Ketika dia mengatakan Allah bersemayam di dalam tubuh manusia, itu sesat.
Yang kedua, siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Tanya kepada dia, siapa nabinya? Maka ketika dia menjawab, nabi kami adalah Muhammad, dia Ahlussunnah wal Jamaah. Beda sama orang Syiah. Di dalam kelompok Syiah itu ada Syiah seperti Ithna Syariah dan sebagainya. Itu ketika ditanya, siapa nabi kalian? Mereka menjawab, nabi kami Muhammad. Cuman ada kekeliruan. Apa kekeliruannya? Harusnya nabi kami itu Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika Allah perintahkan turunkan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, Jibril salah alamat, dikasihlah untuk Muhammad. Nah, ini kesesatan daripada orang-orang Syiah. Maka mereka mengaku Nabi Muhammad sebagai nabinya, tetapi mereka tidak termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena pahamnya rancu. Aneh pahamnya. Yang ketiga, ketika ditanya apa kitabmu, dia menjawab Al-Quran. Tapi lagi-lagi orang Syiah ketika kita tanya apa kitab kalian, Al-Quran. Namun mereka bilang Al-Quran yang sekarang ini nggak ori. Kenapa? Udah banyak dimakan kambing katanya. Ketika disimpan di rumahnya Hafsah. Kan mushaf ini sempat dikumpulkan, disimpan di rumahnya Hafsah. Sebelum kemudian dicetak oleh Utsman bin Affan yang kita kenal sekarang dengan mushaf Utsmani sebagai kiblatnya. Itu mereka bilang Al-Quran sekarang udah nggak ori. Kenapa? Karena udah dimakan sebagiannya sama kambing. Karena dulu ditulis di pelepah kurma, di kulit-kulit pepohonan sehingga dimakan kambing. Kita tanya sama mereka Al-Quran yang benar yang mana? Nanti dibawa turun sama Imam Mahdi. Yang keempat, ketika kita tanya di mana atau kemana arah kiblatmu, mereka berkata ke Ka'bah. 4 hal ini aja sudah menunjukkan seseorang itu Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan. Tapi orang Syiah ketika ditanya kemana kiblat mereka, kiblat kami ke Karbala, tempat di mana Sayyidina Husain wafat, dipenggal kepalanya, bukan ke Ka'bah. Kita ingat kejadian di terowongan Mina itu, ketika orang-orang Syiah dari Iran itu masuk ke terowongan itu, mereka bukan searah, lawan arah, sehingga ratusan jamaah haji meninggal. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu isinya lengkap. Apa saja isi dalam Al-Quran? Akidah. Apa yang dibicarakan dalam akidah? Rukun iman. Yang kedua, ibadah. Apa yang dibicarakan di dalam masalah ibadah dalam Al-Quran? Rukun Islam. Ada ibadah ma'ruf, ada ibadah ghairu ma'ruf. Kemudian apa? Muamalah. Fikih muamalah. Apa yang dibahas? Hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum tata negara, hukum ekonomi, dan hukum keuangan. Semua ada dalam Al-Quran. Maka kemarin saya khutbah Jumat di Mirip, itu saya bahas masalah bagi muslim bijak dalam memilih pemimpin. Saya kasih tema. Yang saya bahas apa? Fiqh siyasah, fikih politiknya. Apa yang saya bahas? Fiqh daulah, fikih kenegaraannya. Kenapa? Karena sebagian masjid itu anti. Kita takut ngomong politik di dalam masjid, itu takut. Dan saya termasuk orang yang benci ngomong politik dalam masjid apabila mengarah kepada paslon tertentu. Ayo pilihlah bapak ini, pilihlah bapak ini. Itu nggak boleh. Tapi ketika narasi berbicara politik dalam masjid, ilmu itu sah-sah saja, nggak apa-apa. Kita sampaikan bagaimana sih kriteria pemimpin di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sosok pemimpin banyak. Ada Sulaiman di sana, ada Daud di sana, ada Zulkifli di sana. Dibicarakan bagaimana cara mereka memimpin, itu dibicarakan di dalam Al-Quran. Bahkan kan sampai DMI sendiri di Masjid Indonesia itu kan ngelarang, tidak boleh berbicara politik di dalam masjid. Rasul itu membangun politik itu dari masjid. Beliau membangun sistem kenegaraan itu dari dalam masjid. Cuman tidak menunjuk person tertentu. Nah, salahnya mungkin para dai, para penceramah itu ketika ceramah menunjuk paslon tertentu, merendahkan paslon tertentu dan sebagainya. Itu salah. Tapi ketika basisnya berbicara tentang ilmunya, itu nggak masalah. Kemarin saya bilang, bagaimana seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu beliau berkuasa selama 29 bulan, dan beliau menguasai 39 negara pada masa Bani Umayyah, atau hitungannya 2/3 dunia beliau kuasai. Dan apa prestasi beliau? 29 bulan beliau cuma menjadi pemimpin. Artinya 2 tahun 5 bulan. Dan prestasi beliau adalah 0 mustahik zakat. Saya sampaikan kemarin. Itu luar biasa. Bagaimana seorang pemimpin yang memang benar-benar paham Al-Quran, paham hukum agama, paham kebutuhan masyarakat, dia berhasil membentuk 0 mustahik zakat. Beda sama negara kita.
Negara Konoha ini memang istimewa ini. Ketika nanti dapat bansos, itu kan ditempel tuh. Nah, ini penerima bansos, keluarga kurang mampu. Begitu ditempel itu di keluarga kurang mampu, rumahnya lantai 3. Mobilnya di depan Pajero. Tapi masih dianggap keluarga kurang mampu. Nah, maka ketika kita paham isi Al-Quran, ternyata isi Al-Quran itu sudah benar-benar lengkap. Berbicara masalah akhlak, Al-Quran bahas akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada alam semesta, dan akhlak kita kepada manusia. Kepada manusia, kepada siapa saja, kepada diri sendiri, kepada orang tua, dan juga kepada orang lain. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya adalah kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran? Nah, ini saya kira sebagai penutup saja. Kita kenal nama Senok Hobronya. Senok Hobronya ini kalau orang Aceh menyebutnya kaplan, HP laknat. Sakit benar hati orang Aceh sama Senok Hobronya ini. Dalam catatan sejarah Belanda itu mereka mengakui daerah yang paling sulit ditaklukkan di Nusantara itu Aceh. Orang Acehnya cukup rakyat, keras benar orang Aceh. Prinsip kita itu benar-benar tuh, hudib sari mati syahid itu benar-benar diterapkan. Dan siapa panglima kita? Ulama. Apapun mentang ke ulama ikut. Maka Senok Hobronya ini kenapa kita sangat sakit hati sama dia sampai kita bilang dia kaplat? Karena cara dia merusak atau menghancurkan basis pertahanan di Aceh dengan menyusup. Dia pura-pura jadi mualaf, bahkan dia sampai belajar ke Mekah, kemudian dia pulang mengaku sebagai tengku. Kemudian dia menghancurkan kita dari dalam. Apa salah satu yang dia pernah katakan? Bila kita tidak bisa menjadikan umat Islam meninggalkan agama Islam atau murtad dari agama Islam, maka usaha yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat umat Islam tidak menerapkan syariat Islam. Simpel sekali. Mungkin susah membuat orang Aceh itu murtad dari agama, susah. Tapi kita bisa membuat rakyat Aceh itu meninggalkan syariat Islam. Kita juga mengenal sosok Napoleon Bonaparte, salah satu tokoh Renaissance atau tokoh ketika revolusi industri. Apa yang pernah dia katakan? Selama Al-Quran masih berkuasa di tengah-tengah kaum muslimin dan mereka hidup di bawah naungan dan ajaran-ajaran Al-Quran, kaum muslimin tidak akan pernah tunduk kepada kita. Bagaimana cara menundukkan mereka? Pisahkan mereka dari Al-Quran. Dan yang terakhir, William Ewart Gladstone, Perdana Menteri Inggris 1809-1898. Dia berkata, percuma kita memerangi umat Islam. Percuma. Karena kita tidak akan mampu menguasainya selama di dalam dada pemuda-pemuda Islam itu masih bertengger Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Maka cara menguasai mereka, kenalkan kepada mereka musik. Kenalkan kepada mereka minuman keras. Dan kenalkan kepada mereka seks bebas. 1000 meriam tidak akan mampu mengalahkan umat Muhammad, tapi buatlah mereka cinta terhadap materi. Itu pengakuan dari orang-orang non-muslim, dari penjajah yang ingin menguasai kita. Dan mereka bilang, kita kuat karena Quran. Maka Nabi itu luar biasa. Saya kalau ingat bagaimana Nabi tidak mewariskan harta untuk kita, itu memang Nabi benar-benar mengajarkan harta ini gak ada nilainya. Tapi yang beliau tinggalkan itu Al-Quran dan hadis. Dan ini benar-benar peninggalan yang luar biasa. Bagaimana Nabi ingin mengatakan kalau kalian itu gak berpegang kepada ini, hancur kalian. Sebaliknya kalian berpegang kepada ini, baik kalian. Kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Senang kita di semua gerakan-gerakan seperti ini banyak. Kita membahas Al-Quran, membicarakan Al-Quran. Tinggal kita benar-benar harus hidup dalam Al-Quran. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila Al-Quran masih ada di tengah kita, tapi kehidupan kita tidak membaik, apa yang hilang bukan Al-Qurannya, tapi keberkahan Al-Quran. Sama halnya nanti di akhir zaman, Allah akan mengangkat satu persatu ayat dalam Al-Quran. Sampai yang tertinggal itu hanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Bismillah pun sudah diangkat, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tersisa.
Dan pada saat itu musibah yang paling besar terjadi, tinggal menunggu hari kiamat tiba. Hari ini kita senang, banyak di Lok Sumawe, banyak di Aceh, pondok-pondok tahfidz, kegiatan-kegiatan bahkan di sekolah umum sudah ada tahfidnya, tadarus bersamanya dan sebagainya dipertahankan. Nah, maka ini menjadi modal yang paling besar buat kita. Ketika kita pahami isi Al-Quran, bahkan nanti ketika kita memilih wali kota Lok Sumawe sekalipun kita tidak tahu kita harus milih siapa. Nah, lagi-lagi saya tidak mengarahkan kepada siapa-siapa, tapi kita tahu mana orang yang memang dekat dengan Al-Quran, mana yang tidak. Dan standarnya di sini. Kemarin berapi-api saya sampaikan ketika kembali Pak. Saya bilang, kita ini harusnya belajar dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau datang ke Afrika ketika beliau ingin memungut zakat dan menebarkan zakatnya, mentasarufkan zakatnya. Orang Afrika nggak ada yang terima. Kaget kita. Kenapa? Afrika yang hari ini dikenal sebagai kiblat orang kelaparan, nggak punya apa-apa, kekurangan gizi, masa Umar bin Abdul Aziz 29 bulan beliau berkuasa, itu nggak ada yang mau terima zakat. Semuanya nolak, jangan kasih kami khalifah, kami udah kenyang. Jangan kasih kami udah kaya. Kasih orang lain aja nggak apa-apa. Maka kita mau semuanya dapat pemimpin yang seperti itu. Dari mana semuanya? Dari Al-Quran. Cari karakteristiknya berdasarkan mana? Berdasarkan Al-Quran. Dekat nggak dia sama Allah? Taat nggak dia sama Allah? Kenal nggak dia sama Allah? Paham nggak dia hukum Allah? Ketika enggak, gak usah heran. Apalagi di negara kita, satu suara orang baik itu sama dengan satu suara orang jahat. Maka kalau mau pemimpin kita baik, perbanyak orang baiknya. Karena suara yang sudah kita keluarkan itu nggak bisa kita ulang. Kan seperti itu sistem negara kita. Nah, pertanyaannya, ketika kita salah memilih pemimpin dan pemimpinnya ternyata nggak baik, siapa yang salah? Salah kita. Kadang-kadang kita yang baik malah sifatnya apatis, nggak peduli. Salah, golput aja. Aleh, tahu yang di wali kota, nah digunakan kamu. Pikirannya sesempit itu. Maka kalau pikiran kita sesempit itu, buka lagi Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka spirit Maulid Nabi adalah spirit menjaga dua warisan Nabi ini. Jaga Al-Quran, dalami Al-Quran, pelajari Al-Quran, dan yang kedua pelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai seperti kasus saya tadi, ada orang yang dengan enaknya ngomong hadis Nabi nggak bisa dipercaya lagi. Ini kan cukup meresahkan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi tambahan wawasan dan menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan dan senantiasa Allah menjaga kita dan menjauhkan kita dari segala jenis keburukan. Dan Allah senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Allah menghindari kita dari jalan-jalan yang dibenci olehnya. Kita lanjutkan kebaikan ini bergandengan tangan, istiqomah kita menyongsong peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang luar biasa, dengan kerinduan yang luar biasa. Kita meminta keadilan kepada Allah nanti. Ya Allah, jika memang Kau berkehendak kami tidak pernah bertemu dengan Nabi-Mu, tidak pernah menatap wajahnya, tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah berada satu majelis dengannya, izinkanlah ya Allah kami semua yang hadir pada hari ini Engkau kumpulkan bersama dengan Nabi-Mu di dalam surga nanti. Billahi fisabilil haq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.